Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan ayat 31. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus, tafsir, interpretasi kitab suci itu dibagi menjadi 4 macam tafsir atau 4 macam interpretasi. Orang-orang Yahudi menyebut yang pertama adalah peshat. Peshat itu artinya penafsiran secara harafiah, kata per kata. Dan yang kedua namanya remas, yang artinya mencari makna yang tersirat. Jadi mencari makna di balik teks yang tidak tampak. Dan yang ketiga namanya derus. Derus itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya dirasah, yang artinya mencari, menyelidiki makna yang lebih dalam. Dan yang terakhir adalah sof, yang artinya makna misteri atau sesuatu kiasan alegoris yang tidak tampak ketika kita membaca, mungkin sejarahnya, mungkin latar belakangnya, tapi di situ ada rahasia Tuhan yang termaktub di dalamnya. Apabila kata 4 ini, yaitu peshat, remas, dirus, dan sot, itu dijadikan satu, maka PRDS, huruf-huruf hidup, huruf-huruf mati ini, PRDS, ini membentuk kata yang dalam bahasa Ibrani disebut pardes. Dan pardes itu dalam bahasa Arab adalah firdaus. Jadi orang Yahudi lalu mengatakan, jikalau engkau menafsir kitab suci, agar tafsiranmu itu menjadi sempurna, maka syaratnya adalah pardes. P yang pertama peshat, R yang kedua remas, D yang ketiga derus, dan S yang terakhir adalah sot. Jadi kalau kamu mau masuk surga, kalau membaca kehendak Tuhan yang benar. Ini versi orang Yahudi. Tetapi bagaimanapun juga Yesus dan para muridnya lahir dari lingkungan orang-orang Yahudi. Maka Paulus ketika menafsirkan teks Alkitab, dalam hal ini adalah perjanjian lama. Karena yang memuat kisah tentang Hagar dan Sarah ini adalah perjanjian lama. Paulus menafsirkan teks yang tersurat itu dari keempat makna ini. Misalnya, peshat harfiah. Harfiah itu jelas, misalnya, kata nabi artinya pemberita, misalnya. Alkitab mengatakan Hagar itu adalah perempuan hamba yang oleh Sarai, istri Abraham, karena lama tidak memiliki seorang anak, dipersembahkan kepada suaminya untuk dinikahi. Ini harafiah. Memang secara faktual Sarah adalah seorang nyonya, Hagar adalah seorang budak yang kemudian diangkat hidupnya menjadi seorang istri Abraham. Kemudian yang tersirat itu atau remas, apa makna dibalik pengusiran Hagar dan Ismail misalnya? Kenapa Allah seolah-olah membenarkan kecemburuan Sarah terhadap lahirnya seorang anak dari seorang hamba yang bernama Ismail? Apakah berarti Ismail tidak dikasih Tuhan sehingga harus diusir? Bagaimana Tuhan itu? Dia mengizinkan Abraham menikahi Hagar dan melahirkan Ismail, tapi hanya karena masalah kecil. Ismail memperolok-olok Ishak misalnya, kemudian Tuhan mengizinkan untuk pengusiran Hagar. Apa makna dibalik peristiwa ini? Nah, ini misalnya. Jadi syarat yang kedua tidak sekedar yang tersurat, yang jelas-jelas, yang cetok, tertulis di kitab, tetapi makna di sebalik itu. Dalam setiap kehidupan ini tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita punya doa belum dijawab, tapi tahu-tahu kemudian terakhir kali, oh ternyata saya mendapatkan sekarang ini seperti ini. Oh berarti Tuhan menginginkan saya mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang saya minta dulu. Misalnya seorang punya cita-cita, kepingin ini, kepingin itu, belum dikabulkan. Terus dia seolah-olah tidak sabar, tapi ternyata 10 tahun kemudian doa yang ditolak tadi membuat dia menjadi lebih besar daripada apa yang dicita-citakan. Ini yang tersirat dari apa yang tersurat. Kadang-kadang kita tidak tahu. Maka diperlukan syarat yang ketiga, dirus penyelidikan. Lebih lanjut diselidiki. Misalnya Hosea menulis, dari Mesir kupanggil anakku. Teks ini mula-mula berbicara tentang orang-orang Yahudi yang diperbudak di Mesir. Diperbudak ya budak biasa, tidak ada kaitannya dengan yang macam-macam. Orang Mesir menindas orang Israel kurang lebih 400 tahun
dan Tuhan menyelamatkan orang Mesir itu lewat tangannya yang perkasa dengan peristiwa yang namanya Paskah. Paskah adalah dilepaskannya, kata Pesah adalah dilaluinya anak-anak sulung bangsa Mesir dari kematian karena ada tanda darah yang dicipratkan di pintu-pintu rumah orang Israel, dan materai itu menandai dilewatinya orang-orang Israel dari maut. Waktu itu orang Yahudi, ya sudah, dia laksanakan saja perintah Tuhan itu. Ternyata lebih daripada itu. Pesah atau Paskah tidak sekedar dilaluinya anak-anak Israel dari kematian karena malaikat maut pada malam hari melewati rumah demi rumah itu, tetapi lebih dari itu adalah Pesah juga berarti dilaluinya seluruh umat manusia yang percaya pada penebusan Allah di dalam Kristus, dilalui dari kebinasaan kekal. Jadi dulu yang artinya nasional, yang artinya lokal, menjadi arti yang universal. Yang namanya Paskah bagi orang Yahudi itu tidak lebih daripada 17 Agustusan untuk orang Indonesia. Paskahnya Yahudi itu 17 Agustusan kalau kita. Jadi apa yang diperingati orang Yahudi? Tuhan telah menyelamatkan Israel dari penjajahan, penindasan, perbudakan Fir'aun. Itu saja. Sama, Tuhan telah menyelaksanakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Kalau orang Yahudi dulu mengatakan atas berkat rahmat Tuhan, Undang-Undang Dasarnya juga mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Seolah-olah kemerdekaan ini memang benar adalah kasih karunia Tuhan. Jadi yang namanya Paskahnya orang Yahudi yang diperingati dengan pemecahan roti tidak beragi, itu sekedar perayaan nasional pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Fir'aun. Tiba-tiba maknanya lebih daripada itu. Bukan sekedar Israel yang dijajah atau diperbudak Fir'aun, tapi seluruh anak-anak Adam yang diperbudak oleh embahnya Fir'aun, yaitu iblis. Bukan sekedar penjajahan fisik, perbudakan fisik di Mesir, tapi perbudakan jasmani, rohani, perbudakan manusia dari dosa. Dan manusia tidak sekedar diancam kematian jasmani, tapi kematian rohani, terhilang dari kemuliaan Allah. Dan darah yang dicipratkan di rumah-rumah orang Israel digenapi tidak sekedar darah domba, tetapi darahnya domba Allah yang suci, mulia sekali untuk selama-lamanya. Amin. Inilah virus penyelidikan yang lebih dalam. Ternyata Allah menghendaki lain. Maka tatkala Hosea mengatakan, dari Mesir kupanggil anakku, itu dulu memanggili orang-orang Israel supaya mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Ternyata maknanya lebih daripada itu. Yesus pada usia bayi, pada usia kecilnya, dibawa oleh ibunya Maria dan Yusuf si tukang kayu, Yusuf An-Najjar yang menjadi pengasuh Yesus, ke Mesir. Sampai hari ini gereja di Mesir memperingati kunjungan keluarga kudus ke Mesir. Sampai hari ini. Dan kunjungan itu menjadi sangat meriah karena orang-orang Muslim ikut merayakannya. Sampai hari ini. Makna bahwa dari Mesir kupanggil anakku ternyata lebih daripada sekedar dipanggilnya orang-orang Yahudi menuju ke tanah perjanjian, tetapi juga penggenapan Sang Juru Selamat ketika menghindari pembunuhan Herodes. Dan dengan demikian genaplah seperti yang dikatakan kitab suci, dari Mesir kupanggil anakku. Maka Yesus kembali dari Mesir dan tinggal di kotanya Nazaret, sampai disebut Yesus dari Nazaret. Sampai orang-orang yang mengikut dia disebut orang-orang Nasrani, karena pengikut Yesus orang Nazaret. Jadi satu peristiwa sejarah bisa berulang dengan peristiwa yang hampir sama, tapi lebih dalam dan lebih paripurna dari peristiwa semula. Nah yang terakhir, itu tadi dirus, yang terakhir adalah shot. Kalau manusia itu tiba pada sebuah benturan karena kehidupan yang sangat sulit, misteri yang tidak terjawab, maka disitulah otak manusia berhenti, terbatas, dan kita bertanya kepada Allah. Kami Tuhan menunggu penggenapan janji-janjimu. Kami Tuhan menyerahkan semua yang tidak kami mengerti, yang tidak bisa kami pahami. Kami yakin yang tidak terpahami bukan berarti tidak masuk di akal kami, tetapi mengatasi akal pikiran kami. Inilah yang namanya misteri yang kita serahkan kepada Allah. Maka dengan pola seperti ini tidak ada manusia sombong. Karena dia seorang teolog yang pintar menguasai banyak bahasa,
menguasai banyak dalil-dalil teologi, menguasai banyak ayat-ayat kitab suci, maka menjadi orang Farisi. Orang Farisi itu adalah kesombongan rohani. Maka Yesus katakan, memang dia berhak atas kursi Musa. Tetapi kalau dia ngomong kamu dengarkan, tapi jangan kamu lihat kelakuannya. Ini orang Farisi karena apa? Tidak satu kata dan perbuatan. Apa yang disampaikannya, apa yang dikatakannya berbeda dengan apa yang dilaksanakannya. Tetapi bahwa Tuhan telah menyediakan kursi Musa, kursi pengajaran bagi orang Farisi, ya memang betul. Saudara-saudara, Paulus dulu adalah seorang rabi Yahudi. Paulus dulu adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Otomatis dia sangat paham seluk-beluk tafsiran, seluk-beluk kitab suci. Dia sangat paham. Dia muridnya seorang profesor teologi yang terkenal pada saat itu dalam teologi Yahudi, yaitu Dr. Gamaliel. Kalau disebut sekarang profesor doktor lah. Paulus itu muridnya. Dia orang Yahudi dari suku Benyamin yang sangat paham seluk-beluk kitab suci. Taurat, para nabi, Targum, Talmud, seluruh hukum Yahudi, seluruh syariat Yahudi dia paham. Dan karena pahamnya dia, pinternya dia, hebatnya dia, maka dia menjadi sangat fanatik. Dan ketika muncul komunitas orang-orang Kristen, pengikut Yesus orang Nazaret, dia mengejar-ngejar, menganiaya, bahkan membunuhnya. Itulah Saul, Rabi Saul, yang dalam bahasa Yunani disebut Paul. Itu bahasa Ibraninya Saul. Luar biasa. Bahkan dia ikut menyetujui pembunuhan Stefanus. Stefanus dirajam. Paulus setuju. Tetapi sehebat apapun manusia, sepinter apapun manusia, ketika dia dibenturkan dengan suatu masalah yang tidak mampu dia hindari, di situ dia bertekuk lutut kepada penciptanya. Maka Paulus ketika mengejar-ngejar orang Kristen, dia mendapatkan visi yang namanya visi Damaskus. Penglihatan ketika dia menuju ke jalan Damsyik. Damsyik itu bahasa Arab artinya Damaskus. Maka Tuhan menampakkan diri. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dia kaget karena yang mengucapkan itu adalah Yesus, orang Nazaret. Ketika kamu menganiaya orang-orang yang paling hina itu, yaitu rakyat Kristen. Orang Kristen pertama kali rakyat jelata, saudara-saudara. Tidak punya kekuasaan. Itu rakyat jelata, orang Kristen pertama 300 tahun lebih. Gereja itu menjadi gereja rakyat, yang kebaktiannya sembunyi-sembunyi. Di Indonesia ini masih lumayan, hanya tidak boleh bangun gedung. Kalau di sana gedung pun tidak punya, mikir ada gereja pun tidak. 300 tahun lebih orang Kristen beribadah di katakom. Katakom itu adalah gua-gua di pemerintahan Romawi, wilayah Romawi pada saat itu. Mereka itu kebaktian dari gua ke gua. Dan mereka kalau ketangkap, mereka akan dipegang oleh perwira Romawi dan dimakan singa. Gladiator, diadu dengan singa. Itu kira-kira 300 tahun lebih orang Kristen diperlakukan seperti itu. Tetapi darahnya para martir, darahnya para syahid telah menyuburkan pekabaran Injil. Logikanya dibalik. Paulus yang dulu menganiaya orang-orang Kristen, Yesus katakan, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Artinya apa? Tumbuhan galah yang bisa hidup di sungai Nil, di sungai Yordan. Itu kalau orang nyebrang, ditabrak, itu dengkulnya masih sakit. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang itu kalau bahasa Jawanya. Paulus, konojok marani gepuk, ulo marani gepuk. Itu kalau orang Surabayaan. Jadi peribahasa Yahudi, sukar bagimu menendang ke galah rangsang itu artinya, kamu itu ngelawan kok ngelawan Gusti Allah. Kamu itu seperti ulo marani gepuk itu kalau orang Surabaya. Jadi Paulus, kamu harus nyerah, karena kamu tidak selamanya bisa melawan penciptanya. Maka Paulus menyerah, dan dipakai Tuhan luar biasa. Coba 13 surat perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Seorang yang dulu memusuhi Tuhan, seorang yang dulu menganiaya gereja. Maka sekarang tegarlah iman kita. Jangan kecut hati, jangan kecil hati, jangan iman kita menjadi goyah sekalipun keadaan kita dipersulit. Sejarah membuktikan tatkala umat Tuhan dianiaya, di situ umat Tuhan akan semakin berkembang. Amin. Ketika umat Tuhan dianiaya, di situ Tuhan tidak tinggal diam. Jangan kecil hati. Banyak orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Paulus berkata di sini, Yerusalem sekarang ini, maksudnya apa? Hagar di Gunung Sinai di tanah Arab melambangkan mereka yang hidup di bawah perhambaan. Maksudnya perhambaan apa? Perhambaan hukum agama, perhambaan syariah Yahudi pada saat itu. Tetapi kita yang dilahirkan oleh Roh diibaratkan dengan Iska yang lahir karena anak janji.
Ini logika kitab suci, logika Tuhan seperti itu. Saulus itu doktor di bidang teologi Yahudi. Pada zaman itu, saudara-saudara, dia punya kekuasaan, punya intelektual, didukung oleh dana yang besar. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan mau. Kapan saja bisa kehendaknya jadi. Kita akan melihat ketika terjadi penganiayaan. Penganiayaan apa? Ini membayangkan apa yang dilakukan Paulus sendiri sebelumnya. Tentang umat Kristen yang tertindas itu. Paulus mati dibunuh. Petrus mati dibunuh. Thomas mati dibunuh. Bukan membunuh. Dibunuh. Karena apa? Karena dia rakyat kecil yang tidak berdaya. Yang tidak punya kuasa. Petrus itu mati dibunuh di Roma. Rakyat jelata. Tidak punya kekuasaan. Sehingga kalau ada pamrih, tidak ada pamrih apa-apa. Tetapi kekristenan yang disebarkan oleh rakyat ini menjadi kekristenan yang berkembang karena penganiayaan. Logika ini yang sulit dijawab oleh para intelektual. Yang sulit dijawab oleh para ahli. Bagaimana gerakan bawah tanah dari orang-orang yang mungkin kurang terpelajar. Karena kebanyakan tidak terpelajar. Paulus terpelajar. Tapi yang lain-lain itu kurang terpelajar. Bisa mengubah dunia. Saudara yang terkasih, Paulus memberikan gambaran tentang kehidupan Abraham. Bulan lalu saya sudah berbicara tentang Abraham. Tetapi sekarang saya mencoba memperkenalkan tafsiran tentang Abraham oleh seorang mantan rabi, mantan pemimpin agama Yahudi yang ditangkap oleh Kristus, yaitu Paulus. Paulus mengatakan, dua anak itu ibarat dua perjanjian Tuhan. Yang pertama adalah anak yang dilahirkan oleh hamba, itu melambangkan anak yang lahir secara biasa karena kehendak daging. Coba Ismail itu kan anak yang lahir karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran menunggu saat Tuhan, kan begitu. Menunggu kairos Tuhan. Maka Sarah melalui logika zaman itu, sudahlah, serahkan hambamu itu pada suamimu. Kira-kira masyarakatnya ngomong gitu, supaya kamu ketularan punya anak. Tradisi semacam ini bukan yang ada di Yahudi pada saat itu, di Jawa pun ada. Tapi kalau orang Kristen jangan pakai itu lagi. Nanti istrinya tidak punya anak-anak, kemudian pembantunya dikasih suaminya. Jangan mengulangi sejarah lagi. Karena sekalipun Abraham itu tokoh besar, apa perbuatan yang naif itu? Perbuatan istrinya yang naif itu. Dan Abraham juga oke-oke saja. Lu apa Tuhan tidak bisa mencegah? Tuhan bisa mencegah. Tetapi Tuhan itu menghormati pilihan kita. Karena itu buah yang pertama dulu dimakan namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu buah pilihan etis manusia. Tuhan sebenarnya tidak suka manusia memilih yang jahat. Tetapi Tuhan memberikan pilihan bebas. Maka Tuhan membiarkan manusia memilih. Tapi setelah dia memilih, di situ ada tuntutan pertanggungan jawab. Manusia, di manakah engkau? Artinya, manusia, di mana posisi moralmu? Apa pilihanmu itu benar? Manusia ketakutan bersembunyi karena dia telanjang. Ditutupi tubuhnya dengan daun pohon ara. Itu menggambarkan bahwa manusia dituduh oleh kesalahannya. Dituduh oleh hukum moralnya. Maka disitulah pertama yang namanya sejarah manusia kejatuhan dalam dosa. Tetapi Tuhan tetap mencintai manusia. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh rahmat. Allah yang mampu membedakan manusia itu adalah bukan sekedar hamba. Bukan sekedar budak. Tetapi anak-anaknya. Maka hubungan antara manusia dengan Allah itu hubungan father-son relationship. Hubungan antara bapak anak. Bukan hubungan antara buruh dengan majikannya. Bukan hubungannya antara Tuhan dengan tuan dengan hambanya. Maka orang bingung lihat orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu kalau menyapa Tuhan kok akrab sekali. Dia menyapa Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Bapak Tuhan itu Bapakmu. Ya artinya Tuhan itu menganggap kita ini bukan sekedar bukan sekedar budak yang disuruh bekerja tanpa tahu kemampuannya untuk bekerja, tetapi seorang anak di mata bapaknya. Kalau anaknya salah, bapaknya memaafkan. Tetapi hubungan bapak anak ini berarti hubungan yang sangat mesra, sehingga manusia selalu berada dalam rengkuan kasih Allah, pengampunan Allah. Dan manusia bertanggung jawab sebagai anak yang bertanggung jawab pada bapaknya. Dan ketika anak tidak mampu, bapak memberikan kemampuan pada anaknya. Karena apa? Itu anak-anaknya sendiri. Makanya ada pepatah Jawa. Kalau anak itu tidak akan bisa dilepas. Tapi kalau orang lain bisa dilepas, mana ada
yang namanya budak mendapatkan warisan dari bosnya, tidak ada. Tetapi anak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dan bagi orang Kristen, warisannya apa? Warisannya adalah kerajaan surga. Amin. Jadi iman Kristen itu memang kewalik, saudara-saudara. Terbalik. Mau dicari-cari rumusnya, kalau memahami dengan logika, non-Kristen tidak ketemu. Karena apa? Bagi orang-orang non-Kristen, berbuat baik itu adalah supaya selamat. Kan gitu kan? Berbuat baik itu golek keselamatan. Jadi mencari keselamatan itu dengan cara berbuat baik, melaksanakan ini, melaksanakan itu, melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ini kan sangat hukum sekali kan? Sangat juridis sekali. Di negara komunis juga gitu. Mematuhi perintah-perintahnya pemerintah, menjauhi larangan-larangan pemerintah. Kan gitu kan? Jadi kalau Tuhan itu ibarat sebagai seorang majikan, memberi kepada pembantunya atau memberikan kepada buruhnya sesuatu atas dasar hasil kerjanya, itu bukan kasih, tetapi baru adil. Adil itu artinya apa? Memberikan kepada yang berhak haknya. Tetapi kasih itu artinya memberi dengan cuma-cuma. Maka bagi orang Kristen, berbuat baik adalah buah keselamatan. Kita berbuat baik bukan supaya, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Amin. Dan karena itu kita mesti wajib menjaga keselamatan kita. Inilah makna yang pertama dari hubungan anak perempuan merdeka dan anak seorang perempuan hamba yang hidup dalam perbudakan dengan anak-anaknya. Orang Yahudi sampai hari ini. Ada 613 aturan untuk melaksanakan hukum Taurat. Ini supaya saudara bisa paham betapa Paulus ketika menulis ini bukan sesuatu hal yang ngawur. Orang Yahudi. Misalnya, berhentilah kamu bekerja pada hari Sabat. Itu umum, dirinci. Jangan membunyikan bunyi-bunyian. Jangan menyalakan lampu. Menyalakan lampu itu zaman dulu hanya menyalakan obor. Zaman sekarang dirinci lagi. Mecet ini, sekakalnya listrik krek, itu menyalakan lampu. Itu menyalahi hukum Taurat. Sampai hari ini. Jadi orang itu berada dalam ketakutan untuk melanggar perintahnya. 613 aturan. Jangan kamu menyimpan kulit binatang sampai melewati malam. Makanya ketika Petrus diutus Tuhan, nginap di rumahnya Simon si penyamak kulit. Wah, ini benar-benar merupakan suatu pembaharuan radikal terhadap syariat agama Yahudi. Karena inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi, apa kata Yesus, adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah kesimpulan seluruh hukum Taurat, syariat Taurat, dan kitab nabi-nabi. Jadi sekarang bayangkan, kalau kasih itu mahkota ajaran Yesus, kalau kasih itu adalah kesimpulan dari hukum, maka justru mestinya hukum itu berlandaskan kasih. Bukan hukum menakut-nakuti, bukan hukum menindas, bukan hukum mencari menangnya sendiri. Saudara-saudara, Yesus menolong orang pada hari Sabat, memberi orang makanan. Yesus menolong orang, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kata orang Yahudi, salah, karena ini melanggar syariat Taurat. Karena menyembuhkan orang itu bekerja. Loh, lah inti agama itu kasih. Inti syariat Taurat itu kasih. Kok menolong malah tidak boleh? Sudah pernah membaca kisah orang Samaria yang baik hati? Ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kisah ini berkali-kali, mungkin puluhan kali kita baca. Tapi mari kita kembangkan kisah ini. Kenapa orang Yahudi di depan Yesus tidak berdaya? Ada orang yang dicederai dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu. Orang ini babak belur. Mungkin dirampok, mungkin apa. Kemudian ada orang Yahudi lewat. Orang Farisi lewat. Dia berlalu begitu saja, ditinggalkan, tanpa belas kasihan. Tapi orang Samaria lewat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang ini ditolong, dibawa ke penginapan, dibayar sampai sembuh. Yesus cuma berkata sederhana sekali, mana di antara dua orang ini yang mengenal sesama manusia? Orang tadi menjawab, yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak menjawab orang Samaria, karena Samaria itu musuhnya. Samaria itu apa? Samaria itu ya orang yang waktu itu dijauhi oleh orang Yahudi karena dianggap kurang religius, kurang apal dalil-dalilnya Taurat.
inti dari iman itu bukan apa yang dilaksanakan secara lahir, tetapi apa yang muncul dari hati. Saudara-saudara melihat, mungkin Alkitab tidak mencatat mengapa dia berlalu begitu saja. Saya membaca berbagai macam tafsir, latar belakang ungkapan perumpamaan ini. Orang Yahudi itu kalau mau sembahyang ke bait Allah, ini mungkin. Pasti orang Yahudi itu terikat pada hukum yang namanya hukum kenaziran. Atau bahasa Ibraninya teharot. Teharot itu kesucian. Atau Arabnya taharah. Taharah itu artinya bersuci dengan air. Kalau tidak ada air, pasir. Itu orang Yahudi juga ada. Sebelum zaman Islam orang Yahudi sudah mengenal sebelum beribadah ke bait Allah itu harus bersuci dengan air. Kalau di padang pasir tidak ada air, ya pasir. Itu lambang penyucian batin. Nah, yang membatalkan sembahyang seorang imam di bait Allah atau di sinagog itu antara lain dia memegang sesuatu yang najis. Contohnya memegang darah. Darah itu termasuk najis. Jadi kalau pegang darah, bajunya sudah terlanjur putih, mau berangkat ke bait Allah atau mau berangkat ke sinagog, ini batal sembahyangnya. Orang Samaria tidak kenal hukum yang seperti ini. Pokoknya iman itu dalam hati. Kalau saya hidup baik, moral saya baik, dan saya cinta kepada Allah, maka Allah menyelamatkan saya. Sederhana sekali. Kita, orang Kristen di gereja, jangan kita terikat pada simbol-simbolnya, liturginya, tata caranya. Tetapi penyembahan dalam roh dan kebenaran. Tidak terikat lagi oleh hukum-hukum yang begitu detailnya, yang membuat manusia hatinya malah dijauhkan dari Sang Pencipta. Tetapi justru apakah hati kita terbawa dekat kepada Allah? Ini menyembah dalam roh dan kebenaran. Rasul Paulus katakan di sini, justru jangan ikuti sempitnya orang Yahudi Yerusalem sekarang ini. Artinya Yerusalem secara duniawi, yang hidup dengan perhambaan dengan anak-anaknya, yang diibaratkan Hagar di tanah Sinai, di tanah Arab. Karena apa? Mereka itu menyembah Tuhan dengan hukum-hukum yang detail-detail luar biasa. Orang Yahudi menyalakan lampu itu kan nggak boleh pada hari Sabat. Maka kalau saudara pergi ke hotel, itu kalau hotelnya di Israel, orang Yahudi itu yang namanya hari itu diawali jam 6 sore. Jam 6 sore itu liftnya untuk ke hotel dari lantai pertama lantai kedua. Itu disetel dulu hari Jumat jam 5. Jadi setiap lantai itu turun sendiri, berhenti sendiri. Lah, bebas dari bekerja pada hari Sabat. Loh, ini kan ngakali Gusti Allah ini. Ya coba. Nah, hukum agama yang seperti ini membuat manusia jadi budaknya agama. Jadi butaknya hukum agama. Karena itu besok saya akan khotbah tentang marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Beban berat apa? Itu ternyata beban berat syariat agama. Nah, kekristenan ini agama, kalau disebut agama pada sebenarnya lebih dari agama. Dialah iman karena hubungan pribadi dengan Sang Pencipta yang menyatakan diri dalam Yesus. Itu kekristenan. Ya karena menurut kriteria ilmu disebut agama ya sudahlah, disebut religion oke lah, disebut din oke lah, disebut agama oke lah. Tapi sebenarnya kekristenan lebih daripada agama. Kekristenan membebaskan manusia dari ketaatan pada hukum-hukum yang memenjara kerohanian manusia. Ketaatan pada hukum-hukum yang justru membuat manusia tidak bebas. Kita beribadah pada Tuhan kok wedi karo Tuhan. Alkitab menyebut kenapa kita beribadah? Kita menyembah Allah karena kita cinta pada Allah. Bukan karena takut dalam pengertian engko lek ora nyembah Gusti Allah gek mlebu neraka. Iki wedi. Gitu. Berarti kamu menyembah Tuhan bukan tulus, tapi karena keweden mlebu neraka, ya kan? Kamu menyembah Tuhan karena apa? Supaya munggah swarga. Karena apa? Pamrih ini. Pamrih supaya masuk surga. Kita menyembah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, otomatis surga. Jadi surga itu akibat dari kasih kita. Karena apa? Allah itu Bapa kita yang mengasihi kita, yang tidak menegakan anak-anaknya mendapatkan kesulitan, kecelakaan, kesulitan di dunia maupun kesulitan di surga. Di surga nanti kita akan menjadi anak-anak merdeka. Karena di dunia kita sudah menikmati kemerdekaan seperti diibaratkan Ibu Sarah, seorang perempuan yang merdeka. Artinya anaknya itu lahir dari iman. Anaknya lahir dari janji Allah, bukan karena lahir dari ketidaksabaran. Artinya apa? Setiap orang yang dibebaskan dari belenggu-belenggu syariah, belenggu-belenggu agama, roh-roh agamawi. Jadi ketika agama itu menjadi isme, di situ agama itu menindas kita. Lalu orang merasa membela agama, membela Tuhan, ya kan? Pangkatmu ngopo membela di Gusti Allah. Kita orang-orang Kristiani dibebaskan hendaknya dari kesombongan rohani seperti ini. Karena
Bagi orang Kristen, hidup kita ini bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam diri kita. Maka yang meraja, yang memerintah, yang punya otoritas bukan diri kita lagi, tapi Tuhan di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan ini membimbing kita agar di dunia ini, di negeri ini yang majemuk ini, kita mampu menerjemahkan kehendak Allah. Roh itu menghidupkan, tapi huruf mematikan. Maknanya huruf-huruf hukum itu mati. Huruf-huruf syariah itu mati. Di tengah-tengah situasi di mana kekristenan sekarang ditantang untuk menunjukkan asin garamnya di tengah-tengah dunia. Kualitas rohani kita harus lebih baik daripada orang lain. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kualitas kerohanian kita tampak di depan orang. Asinnya bisa dirasakan oleh orang, terangnya bisa dilihat oleh orang. Doa Tuhan Yesus, agar semuanya menjadi satu. Seperti aku dan engkau satu ya Bapa, agar dunia percaya. Kalau umat Tuhan terpecah-pecah, egois, mementingkan kepentingan sendiri-sendiri, di sini tidak menjadi kesaksian bagi banyak orang. Apa bedanya jadi orang Kristen? Kristen juga sama, pecah-pecah. Kristen juga sama, tidak bisa rukun. Mari kita tunjukkan persekutuan tubuh Kristus yang satu mengatasi bentuk fisik kita yang berbeda-beda. Mungkin kita memiliki saudara seiman yang banyak dari tradisi, liturgi, cara ibadah yang berbeda-beda. Tapi sudah saatnya kita lupakan perbedaan itu. Penderitaan mereka, penderitaan kita. Sudah waktunya kita sekarang tidak saling menyalahkan. Tapi mari kita sama-sama melihat diri kita agar dunia percaya dari kesatuan kita. Kiranya Tuhan semakin menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah pekerjaan gereja dan pekerjaan pekabaran Injil di masa yang tidak lebih mudah ini. Mari kita berdoa.